Halo, selamat datang. Di sini kita akan coba membedah salah satu emiten teknologi yang cukup unik di bursa kita, yaitu PT Era Digital Media atau yang kita kenal dengan kode sahamnya AWAN. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita akan melihatnya dari kacamata seorang investor. Nah, saya yakin banyak dari Anda yang mungkin garuk-garuk kepala melihat saham ini. Di satu sisi, labanya melonjak drastis, tapi kok harga sahamnya malah anjlok? Jadi pertanyaan besarnya, apakah ini sebuah peluang emas yang tersembunyi atau justru sebuah jebakan yang harus kita hindari? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu siapa sebenarnya AWAN ini. Mereka ini mulai di tahun 2015. Awalnya fokus di layanan konten untuk ponsel. Tapi di tengah jalan mereka melakukan sebuah manuver besar, berbelok tajam menuju bisnis yang skalanya jauh-jauh lebih besar. Pergeseran strategis ini adalah inti dari cerita investasi AWAN. Ini penting banget untuk dipahami. Mereka bukan lagi sekedar jualan konten, tapi sekarang mereka membangun fondasi infrastruktur digital Indonesia. Ini adalah lompatan dari bisnis yang asetnya ringan menjadi bisnis yang butuh modal besar. Tapi, potensi imbal hasilnya juga jauh lebih masif. Dan inilah dia jagoan utama mereka sekarang, eranya cloud. Kalau kita mau mengerti kemana arah AWAN di masa depan, kita harus mengerti eranya cloud. Ambisi mereka adalah menjadi pemain lokal utama di layanan komputasi AWAN. Oke, sekarang kita pakai kacamata benteng kita. Mari kita selami argumen-argumen yang bikin para investor optimis atau bullish terhadap saham ini. Apa sih ceritanya yang begitu menarik? Nah, ini dia angka pertama yang bikin heboh, pertumbuhan laba bersih sampai 150%. Ini bukan sekedar angka, ini sinyal kuat bahwa mesin uang baru mereka, yaitu bisnis cloud yang marginnya tebal, sudah mulai panas dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Manajemen juga kelihatannya sangat percaya diri. Mereka pasang target pertumbuhan pendapatan 30%. Ini taruhan yang sangat berani, yang didasari keyakinan mereka pada layanan cloud dan ekspansi data center. Tentu pertanyaannya adalah, apakah target ini realistis? Dan ini dia alasan kenapa mereka berani pasang target setinggi itu. Lihat ukuran kuenya. Pasar cloud Indonesia diproyeksikan mencapai hampir 40 triliun rupiah. AWAN ini ibaratnya sedang mencoba merebut sebagian kecil dari pasar raksasa yang terus membesar setiap tahunnya. Kalau kita lihat dalam konteks regional, grafik ini menunjukkan gambaran yang lebih besar lagi. Pasar cloud Indonesia itu diproyeksikan tumbuh hampir 5 kali lipat hanya dalam 4 tahun. Potensinya ya luar biasa besar. Nah, seorang mentor yang baik itu nggak cuma ngasih mimpi indah, kita juga harus lihat sisi gelapnya. Sekarang, mari kita ganti kacamata, kita lihat skenario bear-nya. Kenapa pasar kelihatannya kok ragu sekali dengan cerita AWAN ini? Dan inilah dia bendera merah pertamanya. Yang paling jelas, harga sahamnya anjlok lebih dari separuh dalam setahun terakhir. Ini adalah cerminan langsung dari keraguan pasar yang sangat besar terhadap prospek perusahaan. Tantangannya itu berlapis-lapis. Pertama, mereka harus head-to-head dengan raksasa global sekelas Amazon Web Services dan Google. Kedua, bisnis ini butuh bakar duit yang luar biasa besar untuk beli server dan teknologi baru. Ini bisa berarti nambah utang atau menerbitkan saham baru yang bikin kepemilikan kita terdilusi. Sekarang coba lihat tabel ini. Valuasi AWAN itu jauh lebih mahal dari rata-rata industrinya. Price to sales-nya misalnya lebih dari 3 kali lipat. Artinya apa? Artinya, pasar menghargai setiap Rp1 pendapatan AWAN 3 kali lebih mahal dibanding pesaingnya. Ini ibaratnya ekspektasi yang sangat tinggi. Mereka harus tampil sempurna. Jadi, kita punya dua cerita yang bertolak belakang. Di satu sisi, laba meroket. Di sisi lain, harga saham anjlok dan valuasinya terasa mahal. Sebagai investor, gimana cara kita membaca sinyal yang simpang siur ini? Nah, disinilah letak teka-teki utamanya. Kalau Anda cuma lihat rasio PE yang negatif, kesimpulannya perusahaan ini rugi. Tapi coba geser pandangan Anda ke price to cash flow. Ceritanya berbalik 180 derajat. Perusahaan ini sebenarnya menghasilkan uang kas yang sangat sehat. Ini seperti Anda punya toko yang ramai banget pembelinya, uang kas masuk terus, tapi laporan laba rugi Anda jelek karena Anda masih mencatat biaya renovasi toko yang mahal. Nah, biaya renovasi itu di sini adalah biaya depresiasi data center mereka. Jadi poin krusialnya sebagai investor cerdas adalah jangan terpaku pada laba akuntansi semata. Arus kas operasional yang kuat inilah jantung yang sebenarnya dari bisnis AWAN. Dan ini adalah detail penting yang sering sekali dilewatkan oleh pasar. Oke, mari kita rangkum semua diskusi kita tadi menjadi beberapa poin kunci yang bisa Anda jadikan bahan pertimbangan. Jadi, ini checklist Anda. Pertama, pivot bisnisnya itu nyata dan berhasil. Kedua, ada jurang pemisah antara pertumbuhan laba dengan kinerja harga sahamnya.
Ini harus Anda gali. Ketiga, valuasinya menuntut eksekusi yang sempurna. Keempat, titik terangnya ada di arus kas, bukan di laba bersih. Dan terakhir, jangan pernah lupakan bahwa pertarungan melawan raksasa global akan jadi ujian terberat mereka. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini, dan jawaban ada di tangan Anda. Apakah menurut Anda, awan ini adalah sebuah saham pertumbuhan yang sedang diobral murah oleh pasar yang pesimis, ataukah ini sebuah jebakan nilai atau value trap yang kelihatannya murah tapi fundamentalnya belum benar-benar teruji? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah awan layak untuk masuk ke dalam portofolio Anda.